Kasus Pandji Pragiwaksono lagi jadi sorotan besar di dunia hiburan Indonesia. Semuanya berawal dari potongan video lawas yang mendadak viral lagi di media sosial. Video itu berasal dari penampilan stand-up komedi Pandji tahun 2013, di mana dia membahas adat pemakaman masyarakat Toraja yang dikenal dengan nama Rambu Solo. Dalam video itu, Pandji melontarkan beberapa candaan yang menyinggung soal biaya upacara adat yang tinggi dan menyebut bahwa banyak warga Toraja jadi miskin gara-gara upacara kematian. Ia bahkan sempat berkelakar bahwa jenazah dibiarkan di ruang tamu, bahkan di depan televisi. Potongan ini menyebar luas di berbagai platform media sosial, terutama TikTok dan X, dan memicu kemarahan masyarakat Toraja. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin, habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Ya, dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Banyak pihak menganggap candaan Pandji bukan sekadar lucu-lucuan, melainkan bentuk penghinaan terhadap adat dan budaya yang sakral. Di Toraja, upacara kematian bukan cuma tradisi, tapi simbol penghormatan tertinggi bagi keluarga dan leluhur. Jadi ketika candaan itu muncul lagi, masyarakat merasa kehormatan mereka dilecehkan. Protes pun bermunculan. Berbagai komunitas Toraja di Makassar, Tanah Toraja, bahkan di luar negeri menyuarakan kecaman. Mereka menilai Pandji tidak paham konteks budaya dan melampaui batas etika dalam komedi. Lembaga adat seperti Tongkonan Adat Sangtorayan atau TAST ikut angkat bicara. Mereka menyebut tindakan Pandji telah menodai martabat budaya Toraja yang selama ini dijaga dengan penuh penghormatan. Pernyataan terbuka dari kami masyarakat adat Toraja menuntut kepada saudara Pandji ini untuk hadir di Toraja ini melakukan ritual permohonan maaf kepada leluhur kami, permohonan maaf kepada Sang Pencipta, dan siap menerima konsekuensi adat dari seluruh pemangku adat Toraja yang disebut di dosa. Saya berharap kepada seluruh komunitas adat Toraja, masyarakat Toraja, diaspora Toraja, dimanapun berada, mohon untuk menghadirkan Pandji di Toraja ini melakukan ritual Mangrambulangi, lalu menerima konsekuensi hukum adat dari masyarakat adat Toraja berupa didosa. Perlu diketahui bahwa melanggar satu kehormatan tongkonan saja di Toraja itu bisa membuat kita miskin. Ini melanggar seluruh tongkonan yang ada di Toraja ini. Ini benar-benar menyakiti masyarakat adat Toraja. Saya meminta kepada seluruh tokoh masyarakat Toraja, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Jakarta, khususnya kepada seluruh wakil rakyat yang mewakili wilayah pemilihan Sulawesi Selatan, dan terlebih khusus Toraja, untuk meminta saudara Pandji hadir di Toraja ini, menyatakan permohonan maaf secara luas, secara langsung kepada seluruh masyarakat adat Toraja lewat ritual Mangrambulangi. Tak berhenti di situ, perwakilan masyarakat Toraja melalui organisasi pemuda melaporkan Pandji ke Bareskrim Polri. Laporan itu didasari dugaan penghinaan terhadap suku dan pelanggaran pasal tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Kasus ini pun langsung menarik perhatian publik nasional. Di tengah memanasnya isu, Pandji akhirnya buka suara. Dalam video klarifikasinya, ia menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui bahwa candaan tersebut dibuat lebih dari 10 tahun lalu, di masa ketika dirinya masih belajar memahami batas sensitivitas dalam komedi. Ia menyebut materi itu ignoran, atau tidak cukup peka terhadap konteks budaya yang dibicarakan. Pandji juga mengatakan siap bertanggung jawab, baik secara hukum negara maupun hukum adat yang berlaku di Toraja. Namun permintaan maaf itu belum cukup untuk meredam kemarahan sebagian masyarakat. Di sisi adat, Lembaga Adat Toraja memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam budaya Toraja, setiap penghinaan terhadap nilai adat bisa dikenai denda simbolik untuk memulihkan keseimbangan sosial. Dan sanksi yang dijatuhkan kepada Pandji terbilang sangat besar.
Berdasarkan keputusan lembaga adat, Panji diwajibkan memberikan persembahan adat berupa 48 ekor kerbau dan 48 ekor babi, total 96 hewan, ditambah denda uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Jumlah itu bukan main-main. Denda tersebut disebut sebagai bentuk pemulihan simbolik atas kehormatan masyarakat Toraja yang telah direndahkan melalui candaan itu. Pihak adat menjelaskan bahwa denda bukan semata bentuk hukuman, tapi upaya menjaga keseimbangan dan kehormatan budaya. Dalam pandangan masyarakat Toraja, setiap pelanggaran terhadap nilai budaya memiliki konsekuensi spiritual dan sosial yang harus ditebus. Sementara itu, di ranah hukum negara, laporan terhadap Panji masih diproses. Polisi sudah menerima laporan, namun penyelidikan masih berjalan. Meski begitu, fokus publik lebih banyak tertuju pada proses hukum adat, karena inilah yang dinilai paling mencerminkan nilai keadilan kultural di Toraja. Seiring berkembangnya kasus ini, perdebatan publik makin meluas. Banyak yang mulai mempertanyakan batas antara kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap kearifan lokal. Sebagian orang berpendapat bahwa komedi harus bebas berbicara tentang apapun, termasuk budaya, selama tidak berniat menghina. Tapi di sisi lain, ada juga yang menegaskan bahwa kebebasan berbicara tidak boleh mengorbankan martabat sebuah komunitas, apalagi ketika konteks budaya sangat sensitif. Kasus ini akhirnya membuka kembali diskusi lama tentang tanggung jawab sosial para komika. Dalam dunia stand-up komedi, menertawakan sesuatu sering dianggap sah, asalkan tidak menyinggung secara pribadi atau diskriminatif. Tapi di Indonesia, di mana keragaman budaya sangat tinggi, setiap materi punya risiko tinggi jika tidak dipahami dengan mendalam. Banyak komika akhirnya belajar untuk lebih berhati-hati memilih tema, terutama jika menyangkut agama, suku, dan adat istiadat. Dari sisi Panji sendiri, kasus ini menjadi refleksi pribadi. Ia mengatakan akan belajar lebih jauh tentang budaya dan adat sebelum menggunakan tema semacam itu di masa depan. Ia juga berencana menemui langsung masyarakat Toraja untuk meminta maaf secara adat, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Pihak adat Toraja menyambut langkah itu dengan prinsip terbuka, namun menegaskan bahwa sanksi adat tetap berlaku sebagai bentuk pemulihan kehormatan. Denda simbolik berupa hewan dan uang tersebut bisa saja disesuaikan setelah dialog dilakukan, tapi esensinya tetap, Panji harus datang dan menyampaikan permintaan maaf di hadapan perwakilan adat Toraja secara langsung. Kasus ini pun menjadi pelajaran besar bagi publik Indonesia, bahwa humor punya kekuatan ganda, bisa menyatukan lewat tawa, tapi juga bisa memecah jika menyentuh hal yang terlalu sensitif. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, setiap kata yang diucapkan publik figur punya dampak sosial yang besar. Sampai sekarang, proses hukum dan adat masih berjalan. Panji sudah menyatakan komitmen untuk menghormati kedua jalur tersebut. Pihak adat masih menunggu kehadirannya di Toraja untuk menjalani prosesi permintaan maaf dan menyelesaikan kewajiban adat yang telah ditetapkan. Denda 2 miliar rupiah dan 96 hewan kurban menjadi simbol tanggung jawab sekaligus peringatan bagi siapapun agar lebih peka terhadap kearifan lokal. Kasus Panji ini akhirnya tidak hanya soal komedi, tapi juga soal kesadaran budaya dan penghormatan terhadap keberagaman Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, ini menjadi pengingat bahwa teknologi bisa menghidupkan kembali masa lalu, dan bahwa sebuah ucapan, bahkan yang diucapkan belasan tahun lalu, bisa tetap bergaung hingga hari ini. Jika dulu candaan itu hanya menimbulkan tawa, kini ia menimbulkan perdebatan nasional. Dan disinilah kita belajar, bahwa di balik setiap humor, ada tanggung jawab sosial yang tak bisa diabaikan. Berikut pernyataan langsung dari Panji terkait update permasalahannya perihal materi yang menyinggung adat Toraja. Saat ini dialog sudah dilakukan dengan teman-teman di AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. Ibu Sekjennya adalah Bu Ruka Sombolinggi, dan menurut beliau sebenarnya kurang tepat soal diharuskan memberikan 90-an satwa dan uang sebesar itu, karena dialognya harus dilakukan bersama dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Jadi kalau dialognya belum ada, sebenarnya hukumannya juga belum ada. Dan kalau menurut Ibu Ruka dan banyak sekali teman-teman Toraja, sebenarnya masyarakat Toraja itu tidak memberi hukuman. Bahwa nanti mungkin ada sumbangan yang diberikan, itu kayaknya lebih kepada inisiatif baik yang saya ingin berikan untuk simbolisasi bahwa saya ingin hubungan ini berjalan dengan baik. Jadi gini, seperti yang sudah saya sampaikan di Instagram, permohonan maaf sudah diberikan. Saya juga sadar bahwa saya ignorant dalam penulisan joke, tidak bermaksud untuk menyinggung masyarakat Toraja, dan untuk itu saya meminta maaf kepada masyarakat Toraja yang tersinggung. Pada akhirnya, dari awal hingga akhir video ini dibuat, harapannya dapat meredam dan mengajak kita semua untuk tetap tenang dan bersikap dewasa dalam menanggapi setiap pemberitaan yang muncul ke permukaan, karena tidak sedikit orang yang coba memperkeruh suasana, padahal orang-orang yang berkonflik sedang berkomunikasi layaknya saudara. Salam damai buat kita semua, dan jangan mudah terprovokasi dengan pemberitaan yang hanya melihat dari satu sisi saja.